Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair salih-salihah. Alhamdulillah di minggu ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Akidah Islam kelas 2 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair salih-salihah. Di minggu ini kita masih akan melanjutkan pelajaran ketiga atau bab ketiga, yaitu tentang bagaimana mensyukuri rizki Allah. Khair salih-salihah, sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair salih-salihah, di minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran ketiga atau bab ketiga, yaitu tentang mensyukuri rizki Allah. Nah, di minggu ini yang akan kita bahas yaitu kisah teladan Abu Al-Khilabah dan juga bagaimana cara mensyukuri rizki Allah. Nah, yang pertama kita akan membacakan kisah teladan tentang Abu Al-Khilabah. Kisah menakjubkan tentangnya yang menunjukkan kekuatan keimanan Abu Khilabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bernama Abdullah bin Zaid al-Jarmi, salah seorang dari para ahli ibadah dan ahli juhud yang berasal dari Al-Basrah. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik dan sahabat Malik bin Al-Huwarits radhiyallahu anhuma. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah, yaitu pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik. Nah, berikut kisahnya. Suatu hari Abdullah bin Muhammad berkata, "Aku keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Tak kala tiba di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah dataran lapang di suatu tempat di tepi pantai. Di dataran tersebut ada sebuah kemah yang di dalamnya terdapat seseorang yang telah buntung kedua tangannya dan kedua kakinya." Jadi beliau ini atau Abu Khilabah ini tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki. Pendengarannya telah lemah dan matanya telah rabun. Tidak satu anggota tubuhnya pun yang bermanfaat baginya, kecuali lisannya. Kemudian orang itu berkata, "Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Itulah doa yang diucapkan oleh Abu Al-Khilabah. Kemudian Abdullah bin Muhammad berkata, "Demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa mengucapkan perkataan ini? Apakah ia memahami dan mengetahui yang diucapkannya itu? Ataukah ucapannya itu ilham yang diberikan kepadanya?" Kemudian aku pun mendatanginya, lalu mengucapkan salam kepadanya. Kukatakan kepadanya, "Aku mendengar engkau berkata
Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Kemudian aku berkata kepadanya, nikmat manakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu, sehingga engkau memuji Allah atas nikmat tersebut? Kelebihan apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu, sehingga engkau mensyukurinya? Kemudian Abu Al-Kilabah menjawab, tidakkah engkau melihat yang telah dilakukan Robbiku kepadaku? Demi Allah, seandainya ia mengirim halilintar kepadaku sehingga membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung-gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, maka tidakkah semua itu kecuali semakin membuat aku bersyukur kepadanya, karena ia telah memberikan kenikmatan kepadaku, yaitu berupa lidahku ini. Nah, jadi Abu Al-Khilabah itu, dia itu tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah, yaitu bersyukur atas semua nikmatnya karena diberikan apa? Diberikan lidah untuk bersyukur, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya apa yang dilakukan Abu Al-Khilabah ini. Nah, jadi solih-solihah kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, masih memiliki anggota tubuh yang lengkap, harus bersyukur. Kita harus meneladani kisah dari Abu Al-Khilabah ini. Bagaimana Abu Al-Khilabah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, walaupun hanya bisa mengucap dengan lisannya atau lidahnya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah Al-Khilabah adalah, yang pertama, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apapun yang Allah telah berikan kepada kita, kita harus syukuri. Ya, karena insya Allah itu semua yang terbaik untuk kita. Yang kedua, selalu bersabar atas semua ujian yang Allah berikan. Jadi, dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, kita harus selalu bersabar. Insya Allah, kalau kita bersabar, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Yang ketiga, senantiasa memuji Allah dalam keadaan susah atau senang. Jadi kita sebagai umat muslim harus selalu memuji Allah, baik dalam keadaan susah atau sedang mendapat ujian, atau juga dalam keadaan senang. Jadi jangan hanya ketika senang saja mengingat Allah, tapi jangan ketika susah saja mengingat Allah, tapi ketika senang pun kita harus selalu memuji dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah Al-Khilabah yang tadi kita bacakan. Khair, solih-solihah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang baru di bab 3 ini, yaitu bagaimana mensyukuri rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan atau berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Nah, khair, solih-solihah. Jadi, dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berjanji akan menambahkan rizki bagi manusia yang bersyukur. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberian yang Allah berikan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Misalnya, kita diberikan harta yang lebih, kita harus selalu mengingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak-hak orang miskin. Jadi kita harus membayar zakat, berinfak, bersedekah. Nah, itulah cara kita bersyukur dengan harta kita. Nah, lalu bagaimana cara kita bersyukur dengan kesehatan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh tubuh kita? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan juga melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, memanfaatkan anggota tubuh kita untuk melakukan amalan-amalan sholih. Nah, itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita juga akan membahas bagaimana cara manusia bersyukur terhadap rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita selalu mengucap alhamdulillah apabila mendapat rizki. Ya, jadi sebagai seorang muslim, jika Allah memberikan rizki, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Lalu yang kedua, kita semakin bersemangat beribadah pada Allah. Nah, itu cara kita mensyukuri rizki Allah. Semangat dalam melakukan ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah-perintah Allah, misalnya sholat, puasa, berzakat, infak, sedekah. Nah, itu kita selalu semangat dalam hal-hal tersebut. Yang ketiga, berbagi bersama sesama teman atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, itu cara kita mensyukuri rizki yang telah Allah berikan. Nah, jangan lupa jika kita mendapat rizki dari Allah, ucapkanlah hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, khair, solih-solihah, itu tadi yang kita bahas di bab 3 lanjutan yang minggu lalu, yaitu kisah teladan Abu Al-Qilabah dan juga bagaimana cara mensyukuri rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga di minggu ini kita bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran akidah Islam dan pengetahuan dan pemahaman kita semakin bertambah. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa solih-solihah, tetap semangat belajarnya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.